Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 3, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat berjumpa lagi anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah anak sekalian, kita hari ini di hari Selasa kita berjumpa lagi ya di pembelajaran daring PAI di kelas 3. Baik anak-anak sekalian, sudah siap belajar? Ya, kalau udah siap, kita langsung aja ya untuk belajar PAI di kelas 3 di semester 2. Tapi anak-anak sekalian, Bapak minta tolong ya, kalian tetap semangat belajar, semangat untuk mengerjakan, dan jangan putus asa. Kalian yang Bapak sayangi semuanya, mari kita sebelum belajar sama-sama yuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya bermanfaat, kemudian berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Yuk sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kalian kelas 3 yang Bapak sayangi semuanya. Oke, hari ini kita belajar apa? Ya, kita masih di pelajaran ke-10, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar yaitu A, nikmatnya bersyukur. Ya, bahwasanya kita semuanya harus merasa berterima kasih kepada Allah, harus mempunyai rasa terima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan kasih sayang, karunia kepada kita semuanya. Dan juga tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita juga menggunakan caranya untuk beribadah rutin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar yaitu sikap bersyukur di bagian B. Ya, nah sekalian, Bapak mau tanya, sudah bersyukur belum hari ini? Ya, pastinya ya, kita harus bersyukur karena kita diberikan nikmat yang banyak sekali. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa meraba, kita bisa mencium aroma-aroma, dan kita juga sehat walafiat. Kita juga bisa mengikuti pelajaran secara daring. Itu semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sia-siakan ya nak. Mari kita manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya, mumpung kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita sering ucapkan alhamdulillah dan juga beribadah secara teratur, secara rutin, jangan ketinggalan. Nah, sekalian yang Bapak sayangi semuanya, silakan dibuka bukunya ya. Nah, bisa dilihat bukunya anak sekalian di pelajaran ke-10, yaitu yang B, sikap bersyukur. Bapak bacakan, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukan adalah 1. Mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi anak-anak sekalian, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, yang pastinya banyak sekali, tidak bisa terhitung. Mungkin kalau dihitung tidak ada batasnya. Ya, jadi anak-anak sekalian, yuk ucapkanlah alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang banyak, kita diberikan segalanya di alam ini hanya untuk manusia. Alhamdulillah. Kemudian tidak cukup mengucapkan alhamdulillah, kita juga harus berbuat lebih baik dan juga meninggalkan perbuatan yang
tidak baik. Kemudian kita melakukan perbuatan baik kepada sesama, contohnya dengan bersedekah. Jangan lupa anak sekalian, ayo siapa yang belum bersedekah hari ini atau minggu ini, jangan lupa ya, karena ada hak dari harta kita untuk orang yang membutuhkan. Jadi anak sekalian, usahakan untuk bersedekah ya. Ya, mau 1.000, mau 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 dan lain-lainnya. Itu sesuai kemampuan kita ya. Jadi ayo kita usahakan untuk bersedekah. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap Jumat atau 3 Jumatan. Kemudian menggunakan nikmat yang lebih ini, yang baik ini, untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa ya nak, nikmat ini jangan disia-siakan, karena hidup di dunia hanya sekali, mati juga sekali. Jadi gunakanlah nikmat yang banyak ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah siap? Sudah siap untuk dekat kepada Allah dengan cara apa? Ya, pastinya dengan cara banyak sekali, yaitu ibadah. Pertama, ibadah yang wajib dan wajib sekali adalah sholat 5 waktu. Jadi anak sekalian, jangan sampai kita ketinggalan sholat 5 waktu ya, apalagi tinggalan ya. Anak sekalian, sholat ada 5 ya, jangan sampai lupa sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bila sudah sholat yang kelima ini, boleh ditambah yang lain, sholat sunnah, duha, sholat rawatib, sholat tahajud dan lain-lain. Sudah siap ya? Insya Allah. Kemudian dibuka lagi di halaman berikutnya. Ya, Bapak akan bacakan sebentar, di buku kalian gak ada, yaitu sikap syukur paling sederhana dalam mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah setiap mendapat kenikmatan. Sikap syukur yang lebih luas diwujudkan dalam bentuk taat kepada Allah, yaitu seperti salat ya, mematuhi dan melaksanakan perintahnya sekaligus meninggalkan yang dilarangnya. Jika mendapat nikmat kekuasaan, hal tersebut digunakan untuk menegakkan keadilan, melindungi orang-orang yang lemah, membangun sarana kepentingan umum penuh ikhlas pengabdian, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika mendapat nikmat kekayaan, ayo siapa yang kaya? Jangan lupa untuk dikeluarkan zakatnya. Jika sudah mencapai nisab atau haul atau setahun, infak, sedekah, jariyah, dan amal kebajikan sosial lainnya. Orang yang bersyukur nikmat yang mendapat tambahan nikmat yang berlipat ganda. Dalam surat Ibrahim dijelaskan ya, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, niscaya azab Allah akan pedih, amat pedih. Nah, di sini kedua adalah kelompok kufur. Kufur ini apa? Menggunakan kalimat yang mereka terima dari Allah berupa kekuasaan, kekayaan, apapun itu untuk perbuatan maksiat. Contohnya menentang aturan Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka asyik melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah sekaligus meninggalkan perintahnya. Kelompok tersebut adalah dimaksud dalam surat Ibrahim, yakni mendapat azab yang amat pedih. Azab mungkin bisa diterima di dunia dan juga bisa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari azab Allah ya. Amin ya rabbal. Baik teman-teman sekalian, bisa dibuka lagi ya. Di sini adalah 10 cara bersyukur kepada Allah. Ya anak-anak sekalian, ingat-ingat ya. Ini hanya sekilas ya. 1. Selalu ingat nikmat Allah. Nah, anak sekalian, sudah ingat belum nikmat Allah? Sudah ingat belum tiap hari apa yang Allah berikan kepada kita? Dikutip surat Al-Baqarah ayat 152, disebutkan bahwa setiap umat Islam harus ingat kepada Allah. Dengan begitu Allah juga akan selalu mengingat umatnya. Nah, selain juga umat Islam juga tidak boleh ingkar, harus selalu bersyukur kepada Allah. Jadi dari sinilah ayat ini menjelaskan bahwa sebisa mungkin
semua hal yang diterima harus disyukuri ya. Jadi anak sekalian, kita nggak boleh mengeluh ya, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan. Setiap umat muslim harus selalu bersyukur dengan nikmat Allah, yaitu tidak mengeluh. Karena dengan syukur ini bisa dijadikan sebagai upaya untuk tidak meragukan lagi kuasa Allah ya. Jadi anak sekalian, yuk sama-sama kita bersyukur tanpa mengeluh. Meskipun situasi sulit, kita harus bersyukur, wajib bersyukur, harus berhusnudzon, bukan suudzon tapi husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua apa? Selalu mengingat janji Allah. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Salah satunya bersyukur pada Allah dalam hal kecil. Selanjutnya adalah selalu ingat janji Allah. Jadi anak sekalian, janji Allah apa di Al-Quran? Iya, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Jadi anak sekalian, jangan sampai kita kufur nikmat. Yuk kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Niscaya Allah akan mendapatkan, Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Yang ketiga, mengingat akibat yang diterima apabila berpaling dari Allah. Jadi kita ingat-ingat ya, misalkan kita nggak bersyukur ya, kita ingat akibatnya apa. Nah anak sekalian, jika sebagai umatnya selalu mengeluh apa yang dialami oleh dirinya, niscaya Allah akan memberikan celaka dalam hidupnya. Maka dari itulah apapun itu yang dirasakan, setiap umat muslim tidak pernah lelah untuk terus ingat kepada Allah. Yang keempat apa? Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Salah satu cara nikmat atau mensyukuri nikmat yaitu apa? Terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih kepada siapa? Orang tua, kakek, nenek, keluarga, teman, teman dekat, adik, kakak ya. Nah, rasa syukur lewat ucapan inilah bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk dari upaya rasa syukur ya. Jadi anak sekalian, jangan sampai kita pernah lelah mengucapkan terima kasih ya. Syukron katsiran. Yang kelima apa? Merenungkan nikmat-nikmat Allah. Salah satu cara untuk mengingat Allah atau merenungkan adalah pastinya setiap manusia memiliki kenikmatan yang berbeda-beda. Apapun itu, apapun yang diberikan oleh Allah kepada umatnya seharusnya menjadi bahan perenungan untuk selalu bersyukur. Kemudian keenam adalah qanaah. Nah, cara bersyukur ini adalah apa? Kita harus selalu qanaah. Apa itu qanaah? Nah, selalu merasa cukup puas atas nikmat yang telah dimiliki oleh diri sendiri tanpa memandang kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sekali-kali merasa selalu kurang atas kenikmatan yang telah diberikan. Jangan membandingkan kenikmatan pribadi dengan kenikmatan bahagia orang lain. Jadi kita bersikap cukup ya, qanaah ya. Jadi anak sekalian, kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Nah, caranya juga beda-beda. Makanya kita harus selalu berqanaah. Sederhana aja hidupnya ya. Kemudian ketujuh, selalu mengakui nikmat Allah dari dalam hati. Salah satu bentuk rasa syukur lainnya adalah selalu mengakui nikmat Allah dari hatinya. Rasa syukur itu bisa dilakukan dengan cara mengingat nikmat Allah, tidak hanya ucapan aja. Jadi kita juga harus mengingat dalam hati. Namun rasa syukur ini harus selalu dikatakan dari hati, seraya mengucapkan pujian kepada Allah dari dalam hati. Jadi ucapkan alhamdulillah, tidak cuma di mulut tapi dari hati juga alhamdulillah. Hati kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedelapan, menunjukkan syukur lewat perbuatan. Nah, kita sudah berbuat belum? Ya, Allah sangat menyukai umatnya yang selalu melakukan hal-hal baik sebagai upaya menunjukkan rasa syukur kepadanya. Misalkan apa? Kita selalu membantu orang lain tanpa perasaan pamrih, tidak ingin dipuji orang lain, serta selalu tepat waktu dalam beribadah. Itu adalah bentuk bersyukur. Jadi anak sekalian, ya kita selalu bantu orang lain tanpa imbalan, tanpa minta balasan ya. Jadi kita bantu tua, bantu teman, bantu sahabat, bantu adik, bantu kakak ya. Apapun itu sebisa mungkin kita tanpa perasaan pamrih
Pamrih itu minta balasan, minta upah, minta gaji, minta duit ya. Jadi jangan ya anak sekalian. Kemudian 9, menjaga nikmat dari kerusakan. Sikap bersyukur lainnya adalah selalu menjaga kesehatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang banyak ya. Nikmat kesehatan itu harus kita jaga. Jangan sampai nikmat Anda merusak hanya karena perbuatan yang tidak terpuji. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Anda harus selalu membentengi diri Anda dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal yang membuat Allah murka. Jadi anak sekalian, kita harus jaga diri kita ya, baik dari badan kita, kesehatan kita, harta kita, keluarga kita, apa yang kita miliki kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian apa anak sekalian, yang terakhir, selalu bersyukur dengan lisan. Nah, cara bersyukur ini selalu menerapkan rasa syukur dengan lisan maupun perkataan. Lisan adalah perkataan. Dengan mensyukuri nikmat atas diri sendiri tanpa menyandarkan kepada orang lain dengan lisan. Hal ini kita menjadi hidup yang lebih baik. Selalu ucapkan alhamdulillah terkait apapun yang Anda miliki, apapun yang kita miliki, itu adalah nikmat dari Allah. Jadi yuk kita ucapkan alhamdulillah ya Rabbil alamin. Bisa semuanya melakukan? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak, menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur setiap hari, every time, everywhere. Setiap dimanapun, kapanpun kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, adalah ayo bekerja sama ya. Ini gak usah dikerjakan ya nak, karena kita daring atau dalam jaringan atau jarak jauh. Jadi langsung aja dibuka di halaman selanjutnya ya, di halaman 134. Nah, silakan kalian kerjakan mandiri ya nak. Insya Allah aku bisa. Yaitu 1, aku mengucapkan alhamdulillah jika mendapat nikmat. Sering, kadang-kadang, apa tidak pernah. 2, aku mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantuku. Sering, selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Dan silakan diisi. Ini adalah tugas mandiri kalian. Kemudian yang bawahnya dilihat ada gambar. Gambar apakah ini? Ya, di halaman 10.7. Anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan hasil ulangan kalian. Kemudian dilihat ulangannya. Alhamdulillah, ya, itu bagus. Ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Ya, dikasih nilai 10, 8, 9. Tapi dikasih nilai 5, bersyukur enggak? Ya, sebagai motivasi ya nak. Walaupun dikasih 5, 6, ya. Pertama kita bersyukur, kedua kita harus semangat lagi, kita harus tambahkan lagi, tingkatkan lagi nilainya. Siap? Baik anak-anak sekalian. Nah, di sini juga kalian renungkan. Ini pelajaran masih di pelajaran ke-10 ya, bersyukur. Silakan diisi secara mandiri atau secara pribadi. Lanjut anak-anak sekalian, sini juga sama, silakan diisi untuk belajar di rumah atau pembelajaran di rumah. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya. Nah, ini juga sama, silakan kalian bekerja sama dengan orang tua. Kemudian tidak usah dikumpulkan kepada Pak Guru. Nah, tugas kalian adalah seperti ini. Silakan dilihat tugas minggu ini 9 Maret 2021. Petunjuk tugas. Nah, pertama apa anak sekalian? Pahami ya dengan cermat dan teliti tentang materi sikap bersyukur. Tadi yang Bapak sampaikan, sudah hafal belum? Masih ingat enggak? Nah, kalian pahami dengan cermat dan teliti ya. Nah, kedua tugasnya apa? Buatlah rekaman suara. Ingat, suara bukan video.
suara kalian aja, nggak usah video. Kemudian selama maksimal 5 menit dan minimal 2 menit materi tentang sikap bersyukur. Jadi kalian bikin rekaman aja di HP boleh atau di laptop, apapun itu, maksimal 5 menit dan minimal 2 menit. Kemudian yang ketiga, setelah selesai upload rekaman itu, suara itu di Google Classroom atau kelas Google. Kemudian tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, silakan bisa di pause terlebih dahulu tugasnya. Ya, sudah ya anak sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini dengan teliti dan cermat. Nah, baik anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran daring ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa ya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Guru bermanfaat untuk kalian semuanya, dan kalian juga bisa mempraktekkan diri kalian untuk selalu menjadi manusia yang bersyukur. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya untuk Bapak sendiri. Kalian menjadi manusia yang hebat, yang unggul, yang cerdas, yang agamis, dan jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa minggu depan. Persiapkan diri kalian untuk PTS ya, jangan lupa PTS kalau nggak salah tanggal 15 Maret. Nanti insya Allah Bapak akan memberikan ya sedikit lah tentang bocoran PTS. Tapi anak sekalian, tolong difahami materinya dari semester 2 ini sampai di pelajaran 10 ya. Salam untuk ayah bunda kalian di rumah. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.